Halo semuanya, Sawadee-krap. Dalam mengamati kasus pembunuhan Brigadir Joshua dalam tahap persidangan ini, tidak hanya mengenai materi persidangannya saja, tetapi juga ada banyak hal-hal yang sifatnya adalah di luar persidangan yang sedang dilakukan oleh para terdakwa. Pertama, ada dua hal yang akan aku bahas ya. Pertama adalah Putri Chandrawati, kedua adalah dari Barada Eliezer. Putri Chandrawati dan juga Barada Eliezer suka tidak suka, terlepas pro dan kontra, beberapa hal yang dilakukan ke media ataupun juga hal-hal yang ditunjukkan, ini sepertinya mereka sedang mencari simpati masyarakat, which is adalah hal yang wajar dan terserah kalian mau percaya ataupun tidak, itu adalah hak kita masing-masing, kita saling menghargai karena itu adalah di luar dari sidang ya. Hukuman nanti itu yang berhak memutuskan adalah dari pengadilan, dari hakim sendiri. Pertama kita bahas adalah mengenai Putri Chandrawati. Terlihat PC itu terlihat beberapa kali menangis, mengusapkan air mata. Ini sebenarnya apa yang berusaha disampaikan dan konteksnya pada saat dia menangis itu sedang apa sih Anjas? Ini kan si PC itu menangisnya pertama di saat dia mendengar kronologi yang dibacakan oleh jaksa saat ia klaimnya adalah diperkosa di Magelang oleh Brigadir Joshua. Di situ dia menangis, kemudian beberapa kali mengusap air mata. Apakah tangisannya ini adalah mengisyaratkan itu adalah peristiwa sebenarnya, ataukah justru malah dia tangisan kayaknya menyesal gitu karena sudah bohong, dia menjadi penyebab semuanya, ada banyak kemungkinan di sana. Tetapi kalau aku melihat tangisan tersebut kok kesannya adalah bagian dari acting untuk meyakinkan masyarakat. Maksudnya gimana? Tipikal, biasanya kan kita mengkritisi nih, kita bukan cuma aku sih, banyaklah ahli juga di Indonesia yang mengkritisi pernyataan dari PC itu bertolak belakang dengan perilakunya. Kalian cek di video sebelumnya hari ini teman-teman. Dia ingin sepertinya meliniarkannya dengan kritik yang selama ini sudah disampaikan dari berbagai pihak. Dia pengen lebih linier pada saat dia diceritakan kronologi dia diperkosa, misalnya tangannya Brigadir Joshua, klaimnya dia ya itu masuk ke paha dan mengenai alat kelamin dan sebagainya, dia langsung menangis agar mencari simpati masyarakat Indonesia. Itu adalah analisaku, possibility-nya lebih ke sana. Terus juga ada bagian dalam persidangan ini, PC kan ditanya ya sama Yang Mulia Hakim, apakah Anda sudah mengerti dengan dakwaannya? Kemudian PC dua kali bilang, saya tidak mengerti Yang Mulia, saya tidak mengerti Yang Mulia. Memang dakwaannya apa Anjas? Konteksnya aku lihat dari persidangan ini adalah waktu itu jaksa sedang membacakan tentang dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 untuk Putri Chandrawati, pembunuhan bersama dengan tersangka atau terdakwa lainnya. Mulai dari pertama PC yang telepon FS, dia memberitahukan tentang kejadian yang berada di Magelang tersebut dan juga dikatakan jangan lapor ke siapa-siapa dulu. PC bilang ke FS, jangan bilang ke siapa-siapa dulu, jangan lapor kemanapun dulu. Alasannya karena Brigadir Joshua tubuhnya lebih besar dan dia juga punya senjata. Padahal kalau aku cek dari fakta-fakta lainnya, di tanggal 7 Juli tersebut, senjatanya Brigadir Joshua itu sudah diambil oleh, kalau pengakuan dari tim kuasa hukumnya Bribka RR, itu sudah diamankan di tanggal 7 atau menjelang ke tanggal 8 pagi. Tetapi ini dikatakan di situ adalah jangan telepon badannya lebih gede. Kalau badannya lebih gede, kita juga tahu ya, kalau hanya masalah fisik gitu kan ya, Kuat Ma'ruf juga badannya gede dan juga ada banyak anggota kepolisian di Magelang juga banyak dengan jabatan seorang jenderal. Kalau hanya masalah fisik gampang sekali bisa di-tackle gitu Brigadir Joshua. Itu adalah kejanggalan yang menurut aku tidak bisa kita pungkiri. Dakwaan pembunuhan berencana bersama orang lain mulai dari pertama kali PC yang telepon FS, pesan PCR, kemudian dijawab dengan tidak mengerti, dua kali ditanya oleh hakim tidak mengerti, dijelaskan kembali juga oleh jaksa tidak mengerti, akhirnya diminta untuk ngobrol dengan tim kuasa hukumnya. Tidak mengerti yang bagian mana ibu? Nah ini juga ada beberapa possibility teman-teman. Tidak mengertinya ini adalah apakah dia ini juga korban gitu. Korbannya gimana maksudnya? Dia adalah korban dari skenario-nya Verdi Sambo. Mungkin dia mengatakan tidak mengerti karena memang dia nggak tahu apakah ceritanya seperti itu atau tidak.
Kenapa bisa berpikir seperti ini juga? Ya logika aja sih. Di awal kan kronologinya dia dikatakan diperkosanya di rumah dinas di Jakarta Selatan. Dan diakui ternyata itu semua adalah skenario-nya Verdi Sambo. Kemudian dirubahlah lokasinya di Magelang. Apakah jangan-jangan PC ini adalah korban dari suaminya sendiri untuk memuluskan rencana-rencana targetnya Verdi Sambo yang sepertinya ingin bebas murni. Jadi kalau dibilang bahwa saya itu akan melakukan apapun demi istri dan keluarga saya, justru kan seperti teori dekonstruktif ya, apa yang sering dikatakan justru biasanya itu adalah kebalikannya. Justru FS ini mungkin aja dia bisa mengorbankan istri, mengorbankan keluarganya, yang penting tujuan saya terselamatkan. Apakah seperti itu? That's the first possibility. Kenapa dia selalu bilang saya tidak tahu, tidak paham. Maksudnya seperti itu karena dia juga mungkin korban dari skenario-nya Verdi Sambo. Atau yang kedua adalah beneran karena dia memang nggak ngerti dengan pasal yang diajukan, karena kok dia jatuhnya adalah terkena pasal pembunuhan berencana. Karena menurut cerita yang sedang dibangun saat ini kan timnya FS dan juga PC, itu posisinya PC itu pada saat pembunuhan dia dikesankan tidak tahu apa-apa. Dia berada di kamar dan dia hanya keluar setelah pembunuhan, tetapi ada CCTV dan juga keterangan yang disampaikan dari jaksa bahwa pada saat PC itu keluar dari kamar, dia terlihat tenang dan biasa aja. Nggak ada kayak kesan terkejut seperti itu, karena kalau memang dia nggak tahu apa yang terjadi ke Brigadir Joshua, tentunya dia akan terkejut. Loh, kenapa ajudanku kok begitu? Itu kan hal yang sangat janggal sekali. Jadi itu adalah posisinya si PC sekarang ini, dikesankan dia tidak tahu apa-apa. Karena kan seperti aku bilang di video pertama hari ini bahwa targetnya PC dan FS itu bukan lagi sekedar ingin diringankan, tapi sepertinya ingin bebas murni. Well, that's the possibility yang aku baca dari hari ini. Kemudian teman-teman, aku melihat juga hari ini banyak yang nge-tag, mention di Instagramku, di Anjasa Asmara, tentang permintaan maafnya dari Barade Eliezer. Jujur, Barade Eliezer memang serba salah ya. Tetapi coba kita lihat dulu apa yang dikatakan intinya di sini setelah dia meminta maaf. Dia juga menyampaikan alasannya. Coba kita simak. Ini aku lihat dari tayangan Kompas TV, teman-teman. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Saya sangat menyesal, saya hanyalah seorang anggota biasa yang tidak punya kemampuan untuk menolak sang jenderal. Ini adalah alasan-alasannya, di samping dia meminta maaf. Permintaan maaf ini juga sudah direspon oleh Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir Joshua. Ya, dimaafkan, tetapi proses hukum terus berjalan. Artinya sih kalau aku melihat dari keterangan Pak Samuel ini, dimaafkan tapi proses terus berjalan, itu kalau aku tangkap ya teman-teman, ya karena mungkin kita orang Indonesia di Asia gitu, kita tidak terbiasa mengatakan apapun tuh straight to the point. Aku tidak yakin semua keluarga Brigadir Joshua itu benar-benar tulus, bukan tulus ya, maksudnya aku mencoba mencari kata-kata yang lebih enak gitu. Tidak adalah hal yang wajar anggota keluarga dibunuh oleh siapapun dengan perannya masing-masing, tidak memaafkan 100%. Itu sepertinya yang aku tangkap, ini adalah karena ayah Brigadir Joshua ini kan kayak menjadi perwakilan, ya, kayak spokesperson-nya untuk keluarga Brigadir Joshua. Tetapi kalau aku lihat dari pernyataan Richard Eliezer ini adalah salah satu strategi sepertinya yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya untuk mencari simpati masyarakat sih. Ya, I know, karena sudah banyak juga orang yang simpati dengan Richard Eliezer. Aku pun juga termasuk yang simpati dengan Richard Eliezer. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita juga lihat, teman-teman. Pertama, dia adalah yang membunuh Brigadir Joshua. Dia paling tidak adalah yang sudah menembak tuh 4 kali. Walaupun dia mengklaim Verdi Sambo juga menembak, katanya sekali di bagian belakang. Tetapi dia adalah yang dominasi. Artinya apa? Kalau aku lihat dari data otopsi kan, Brigadir Joshua itu meninggal karena 2 tembakan di bagian tubuh yang vital, di dada dan di belakang kepala. Artinya salah satunya adalah ya dada itu adalah si Richard Eliezer yang itu menembak yang sangat vital sekali menyebabkan kematian dari Brigadir Joshua. Itu adalah yang pertama. Kenapa aku tidak 100% percaya apapun yang dikatakan dari Richard Eliezer, walaupun aku ada rasa simpati di sini. Kedua, diketahui juga tentang uang 1 miliar rupiah tersebut dan juga HP iPhone Pro Max ya, yang diberikan ke Richard Eliezer. Jadi ceritanya adalah tentang uang 1 miliar itu ini adalah berdasar dari sidang ya, persidangan. Diketahui di sini Verdi Sambo dan juga PC
itu ngobrol ke para terdakwa lainnya termasuk dengan Richard Eliezer, dikasihlah uang dalam bentuk mata asing, dolar, US dollar, amplop begitu, ditunjukkan ini 1 miliar buat Richard, 500 buat Bribka RR sama KM, tetapi uangnya itu diambil kembali, tapi sudah ditunjukkan secara langsung. Artinya apa? Ya ada possibility bahwa awalnya kan Richard juga awalnya itu sudah mengakui bahwa saya adalah yang menembak sendirian. Ceritanya mengikuti dari skenario-nya Ferdy Sambo. Di bagian awal dia sudah berbohong. Dia sudah berani melakukan hal tersebut demi ya manusiawi. Ada uang 1 miliar rupiah. Tetapi ternyata setelah dia berpikir karena dia sudah manusia dewasa, melihat possibility-nya sepertinya akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri karena Ferdy Sambo pun atasannya juga akan terkena hukuman mati, makanya dia mulai berpikir secara pragmatis. Oke lah, saya juga harus menjadi justice kolaborator. Ya memang ada dua opini ya, dua possibility, dua kubu, ada yang empati, ada juga yang empati, tetapi dengan hukuman juga harus diberikan karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Yang berikutnya adalah mengenai handphonenya. Putri Chandrawati juga diketahui dari persidangan pada saat membacakan kronologi surat dakwaan, itu kan diketahui PC itu memberikan handphone iPhone untuk Richard juga dengan 2 terdakwa lainnya. Alasannya adalah karena handphone mereka kan sudah dirusak dan ini adalah diganti. Apakah handphone yang dirusak itu juga setipe dengan iPhone Pro Max? Kayaknya sih enggak ya, feelingku kayaknya enggak. Tetapi kan itu Pro Max juga termasuk handphone mewah gitu. Seandainya kalau Richard memang dia tidak mau menerima apapun, dia hanya pure karena menjalankan tugas saja, mungkin dia bisa bilang, Bu nggak usah pakai handphone yang Pro Max dong, saya handphone yang seperti yang ibu hancurkan aja. Itu mungkin akan lebih gimana gitu kan ya kita membelanya. Tetapi ya itu adalah hak kita masing-masing karena hari ini pun juga aku melihat ada sejumlah orang-orang yang memberikan kayak karangan bunga dan datang mendukung Richard Eliezer. Oke, itu ada yang aku update untuk hari ini dulu teman-teman untuk kasus Brigadir Joshua persidangannya. Kita akan terus kawal kasus ini hingga nanti tahapan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara karena aku juga sering live di situ. Kita bisa ngobrol dan diskusi mengenai perkembangan kasus Brigadir Joshua. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye bye.